Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 1. Devi Elsa Susanti, 2. Ifadatul Hasanah, 3. Laili Rosidatul Muawanah, 4. Septa Kusuma Rahayu mau mempresentasikan hasil meresum materi iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di akhirat akan bahagia, yaitu masuk surga. Begitu sebaliknya, jika manusia selama hidup di dunia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu masuk neraka. Dalil beriman pada hari akhir. 1. Dalil akli. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. 2. Dalil nakli. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur wa anna, artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 1. Alam barzah, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di akhir kelak akan masuk surga. 2. Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad namanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. 3. Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk pertanggungjawabkan perbuatan manusia memilikinya. 5. Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. 6. Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratul Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke jurang neraka. 7. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. A. Surga. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Tanda-tanda adanya hari akhir. 1. Tanda-tanda kiamat sugra. A. Hancurnya dunia dan banyak kemaksiatan. B. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat. C. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. D. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. E. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. F. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. G. Ilmu agama sudah diabaikan. H. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan.
I. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. J. Banyak berdatangnya di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. K. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. L. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. M. Menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. N. Menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. 1. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Memperbanyak zikir dan bersolawat. 4. Selalu membaca Al-Quran. 5. Bergaul dengan orang-orang saleh. 6. Mengembangkan potensi diri. 7. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.